insya Allah menurut aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah Rasul kita kerjain. Tidak ada pikiran-pikiran yang nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa, nggak boleh. Buat kampung lahir kita, insya Allah kalau positif saya yang mendukung. Ya, sekali lagi saya katakan dalam kapasitas saya tidak menggurui, tapi kita sharing. Jangan sampai ketika sakratul maut hadir, saya tidak melakukan apa-apa, Ru, padahal saya mampu ngedorongin gerobak orang, mampu ngasih anak yatim, mampu ngajarin orang untuk berakhlak. Ketika sakratul maut saya lihat, ya Allah, ternyata saya bisa dulu nih, tapi udah nggak bisa. Kalau udah Allah mengambil kita, tidak ada yang bisa untuk menahan. Saya itu mohon didoakan tuh lebih kencang lagi, Bu. Jadi kalau ibu malam ini doain, besok doain, zakat fitrahnya makin banyak, kurbannya makin banyak, semua anak yatim kita rawat, insya Allah dasarnya adalah Yayasan Pendidikan Islamiyah dengan teman-teman kita, terutama saat ini adalah dari NCBI, dan alhamdulillah nanti akan dihadiri oleh Ibu Dr. Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan yang kebetulan dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, yang insya Allah akan hadir. Dan selamat datang Guru Bidang Dakwah di Yayasan Pendidikan Islamiyah, Habib Hashim Al-Jufri. Selamat datang Habib, ini termasuk yang menjadikan anak-anak kita jadi hafal Quran, hafal ini semua ya timnya. Saya rasa itu aja. Kalau memang ada yang kurang dalam perkataan, itu datangnya dari saya seorang ajar. Tapi kesempurnaan kata-kata, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Hasan dan Habib Hashim. Saya hormati juga Bapak Ketua RW 15 Bu, Tata Kuswara. Ayo Bu. Saya hormati Bapak Andes Asmara sebagai Ketua Yayasan Islamiyah, dan yang saya hormati pula Bapak Julia Wasaragi, Ketua NCBI Ibu, dan Dewan Guru Islamiyah. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan santunan dan buka bersama. Saya juga mohon doa sama ibu-ibu, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita lakukan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan diberikan kemudahan oleh Allah. Mohon doa juga Ibu untuk salah satu donatur terbesar kita, yaitu Ibu Siti Fadila Supari. Semoga apapun yang dihadapi masalahnya dan kesehatannya, semoga ia selalu senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak berpanjang-panjang kata, saya cuma berterima kasih kepada Bapak RW dan Bapak Anja serta Pak Juliaman yang telah membantu bisa terlaksananya acara ini. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit kepada dan tokoh-tokoh masyarakat dan anak-anak kami sekalian. Ya, ini adalah kembali kepada kebersamaan kita semua, bahwa satu, walaupun kita tinggal di pinggir Kali Ciliwung, suara kita sama, harapan kita sama, mimpi kita sama. Dan kebetulan ada beberapa kawan-kawan saya di luar sana juga berniat melakukan sesuatu, dan saya bicara dengan Pak Anjas dan Pak Tata maupun tokoh-tokoh bahwa anak-anak adalah masa depan kita bersama. Dan kami juga berpandangan bahwa ibu-ibu adalah merupakan penjuru daripada anak-anak yang ada di kampung ini. Lebih kurangnya terimalah apa yang kami lakukan bersama Insania, bahwa perbuatan tidak dinilai daripada angka ataupun santunan, tapi bahwa niat kami mengiringin kami bahwa anak-anak yang ada di kebun sayur ini adalah masa depan kita bersama. Sekian dan tidak kurang. Tidak kurang waktu itu. Alhamdulillah kita Pak Anjas menarik saya. Alhamdulillah saya selaku bendahara yayasan, walaupun uangnya nggak ada. Alhamdulillah. Tapi ini bukti bahwa saya Pak Anjas terutama, pemikirannya apa? Sampai siang diadain pengajian yang istilahnya gratis, yang tanpa pungut biaya. Mudah-mudahan anak keturunan warga kebun sayur yang tiap hari kalau bulan puasa tawuran mulai
Iya, kalau bulan puasa tawuran mulu. Mudah-mudahan udah gedenya nggak seperti itu ya deh ya. Iya, buat apa ngerugiin? Bukan ngerugiin diri sendiri aja, ngerugiin orang. Makanya dari kecil dipupuk marek, cuma kepemikiran kita sama. Mudah-mudahan dikasih wejangan, dikasih masukan, dikasih ngaji, dikasih hadis-hadis dari guru, dari ustadz yang bisa melekat di pikirannya dari kecil. Mudah-mudahan waktu dia mencari jati diri dia, jati diri anak-anak tersebut, dia udah punya, oh ini bukan jalan saya. Oh banyak yang lebarin, yang jelek-jelekin, takut biarin aja. Kalau udah punya keimanan, udah punya itulah keinginan kita tidak muluk-muluk bahwa alhamdulillah ini bukti walaupun istilahnya enggak cepet karena memang uangnya sedikit-sedikit seperti itu, alhamdulillah. Dan yang kedua bahwa alhamdulillah sebetulnya ini sudah berjalan 3 tahun 3 kali. Yang pertama kita hanya memberikan untuk anak-anak yatim. Waktu itu kita ke sana rumahnya, waktu itu hanya anak yatim. Dan yang kedua kita datang di Tanggul di samping kali. Yang ketiga kita di sini karena kali itu udah jelek banget pemandangannya, banyak proyek nggak jadi, proyek diterusin kagak, akhirnya paku bumi taruh situ. Paku bumi udah kayak tempat sampah, jadi orang kita larang juga jadi kayak tempat sampah. Mudah-mudahan itu aja. Mari kita dengerin yang ceramah yang asli ini mungkin. Kita dengerin tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hasim Al-Jubri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqq bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramun, hadirin hadirat, as-sa'imin as-sa'imat rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita bersama, Al-Haj Arsyad, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dalam taat ibadah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Ihsaniyah Bapak Anjas Asmara, yang alhamdulillah tidak ada lelah dan bosannya untuk selalu membimbing kita dalam insyaallah dalam jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wal muhtaram wal mukarram juga Pak RW, Bapak Tatang dan bapak-bapak yang lainnya, dan ketua dari Yayasan NCBI, alhamdulillah sudah datang bertamu ke tempat kita di kampung kita. Mudah-mudahan apa yang diniatkan beliau Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Apa yang diniatkan oleh mereka Allah Subhanahu wa taala istijabah melalui perantara hadirin hadirat para aitam yang hadir pada sore hari ini. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini alhamdulillah sudah termasuk dalam keluarga dari Yayasan Al-Ihsaniyah ini. Alhamdulillah, perantara dari Bapak Anjas, kami
Sudah mungkin ibu-ibu mungkin udah nggak bosan lagi kenal sama saya, udah tiap tahun mungkin. Ya, hampir tiap hari mungkin ketemu. Ini alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, kita dikumpulkan di tempat yang mulia, di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Tidak lain dan tidak bukan tujuan untuk menjalin silaturahim kita, satu sama lain saling mengenal. Apalagi alhamdulillah kedatangan tamu dari yayasan NCBI yang mungkin ada sedikit sumbangan yang sudah 3 tahun berjalan. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur yayasannya, sampai ketemu tahun depan kita panjang umur, bisa ketemu lagi. Jangan lihat dari nilainya, akan tetapi nilai keberkahan yang kita dapatkan insya Allah lebih dari yang kita dapatkan nilai di dunia. Karena nilai akhirat pahala yang sangat kita banggakan dan sangat kita idam-idamkan dan kita cita-citakan di dunia ini. Dan kita tidaklah diciptakan di muka bumi ini kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah tersebut mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pahala yang di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan. Yang wajib sampai Allah lipatkan 70 kali lipat. Pahala sunnah Allah berikan pahala wajib, sehingga pahala tersebut bisa memberikan kebahagiaan kita nanti di yaumil akhir. Terutama nanti di alam kubur kita tidak dapat menolong kecuali amal ibadah kita, Bu. Ada sedikit ceritaan, kebanyakan perempuan, cuman Allah tunjukkan ada seorang perempuan salehah, perempuan yang masya Allah, yang Allah jaga jasadnya. Allah berikan kenikmatan dalam kuburnya. Di daerah Probolinggo, Jawa Timur, ini baru-baru terjadi tahun 2014 awal. Ketika itu seorang anak bermimpi ibunya sudah meninggal tahun 1980-an, kira-kira sudah 30 tahunan dikuburin. Kalau kita kan kalau udah 20 tahun kuburan, hitungannya udah tiban aja di Jakarta. Iya, udah 20 tahun udah tiban lagi deh. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala lihatkan. Jadi dalam mimpinya seorang anak ini didatengin sama ibunya. Wahai waladi, wahai anakku, bangun kau, pindahkan jasadku dari tempat ini ke dekat orang tuaku, katanya. Dalam sebulan sekali dia mimpi, nggak digibras, nggak dihawil, dilewatin saja. Sampai 2 minggu sekali mimpinya, sampai seminggu sekali, sampai tiap hari ibunya datang dalam mimpinya. Pindahkan saya, pindahkan, katanya. Sampai dekat sama orang tuanya. Akhirnya anak tersebut menemui ulama setempat, menemui di gurunya. Dia bertanya, dia konsultasi, wahai syekh, wahai ustaz, saya bermimpi orang tuaku diminta jasadnya dipindahkan dekat orang tuanya. Sebulan saya tidak hamil, saya tidak hiraukan, cuma sampai setiap hari datang. Bagaimana wahai guru, apakah aku harus memindahkannya? Lalu beliau menjawab, pindahkan mur. Berapa? Kerjakan apa yang diperintahkan ibumu dalam mimpimu. Kadang-kadang kalau suatu mimpi bisa harap buat kita, kayak kita istikharah, bingung mau milih yang mana. Akhirnya kita istikharah. Rasulullah SAW mengajarkan kita istikharah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keyakinan dalam mimpi kita, sehingga dalam mimpi tersebut kita laksanakan. Akhirnya mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan ketika di mimpi tersebut seorang anak tersebut, dia katakan kepada orang alim tersebut, maka dikerjakanlah mimpi tersebut. Dibongkar itu jasad kuburan ibunya. Wa subhanallah, ketika dibongkar itu jasad, digali kuburan tersebut, belum sampai terlihat kayu penutup jasadnya, wangi udah keluar dari kuburan tersebut, Bu. Ini seorang perempuan, ibu yang salehah. Ketika terbuka, kelihatan dia punya kayu masih utuh. Wa subhanallah, dari kain kafannya tidak ada kotoran sedikit pun. Tuh, nikmat gak? Siapa yang gak mau meninggal begitu? Semua ingin bercita-cita akan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jasadnya Allah jaga, dalam kuburnya lebih jelas Allah berikan kenikmatan, berikan cahaya, sehingga
tidak terkena kotoran sedikit pun. Kan biasanya kalau udah 2 hari, 3 hari atau seminggu paling lama udah binatang macam-macam. Dan kita dengar azab kubur bukan main pedihnya. Dan ketika kita mendapatkan nikmatul kubur dan kita yakini bahwasanya azab kubur, nikmatul kubur itu ada. Dan ini salah satu contoh Allah buktikan digali, wa subhanallah wangi dan masih bersih, wa masih utuh itu jasad ibu tersebut. Ini dipindahkan akhirnya dekat orang tuanya. Maksudnya apa? Bukan dia nggak betah di situ. Pelajaran buat yang lain, ibrah buat yang lain, ibu-ibu yang lain, saudara-saudara yang lain, sehingga kita bisa ambil bagaimana sejarah seorang perempuan tersebut Allah jaga jasadnya. Ketika ditanya sana sini ke sana keluarga tetangganya, tidak terlintas dari ucapan kanan kiri tetangganya kecuali ucapan yang baik. Tidak pernah terselip di hatinya untuk merasa hasud sama orang lain, dan tidak ada terselip dalam hatinya apa ibu tersebut kebencian sesama tetangganya. Masya Allah, nikmat ya. Belum taatnya dia menjadi seorang istri kepada suaminya, istri yang salehah, yang berbakti sama suaminya, yang taat sama suami. Masya Allah, udah terpasti tidak ada yang keluar dari semua keluarganya atau tetangganya kecuali yang baik. Ini perempuan salehah, Masya Allah. Wa subhanallah. Dan satu lagi kebaikan yang dikerjakan oleh ibu tersebut, hampir dari setiap minggu dia tidak lepas, dia sedekahkan sebagian hartanya yang mana tidak tahu tetangga atau saudaranya. Makanya sedekah tersebut tughdabul ghadabillah. Orang sedekah sir itu bisa murkanya Allah bisa padam sehingga mendapatkan kenikmatan dalam kuburnya. Akhirnya singkat cerita dipindahkan jenazah tersebut, dan subhanallah dari peristiwa tersebut menjadi ibrah buat orang kampung di situ, bahwasanya jenazah yang baru 30 tahun udah Allah jaga, berarti mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya, sehingga tidak lepas pasti Allah berikan jannah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita harapkan, hidup di dunia lama, kita harapkan terakhir di dunia dalam keadaan husnul khatimah indal maut, dalam keadaan baik. Dan ini salah satu cara kita untuk mendapatkan husnul khatimah dalam bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan ibadah kita, amaliyah kita, sedekah jariah kita. Jangan kita perhitung-hitungkan dari setiap harta yang kita keluarkan. Kata Nabi SAW, "Mana kasamanun min sadaqatin falyasdaq." Tidak akan berkurang harta yang kita keluarkan untuk dengan niat sedekah, untuk membantu saudara kita, untuk membantu keluarga kita, sanak famili kita, tidak akan berkurang sedikit pun. Bahkan kata Nabi bertambah. Maksudnya apa? Pahala yang Allah berikan akan Allah lipat gandakan, sehingga nanti ketika kita butuh amaliyah baik di yaumil akhir, Allah lipat gandakan sehingga kita mendapatkan kenikmatan dalam kubur kita. Ini yang mungkin kita bisa ambil ibrah pelajaran dari kisah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak panjang lebar, bahwasanya saya di sini berdiri mewakili juga dari Yayasan Al-Ihsaniyah, minta doanya mudah-mudahan pembangunan ini yang insya Allah masih terus berjalan untuk menjaga anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa menjadikan anak yang manfaat, anak yang barokah, mendapatkan ilmu yang manfaat, bisa menjaga kita sebagai orang tua kita, menjadikan anak yang soleh-solehah. Ahlan wa sahlan. Sudah datang ibu kita, Ibu Siti Fadilah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini alhamdulillah sudah datang, kita sambut. Ya, Ibu. Ya, alhamdulillah akhirnya bisa sampai juga ke kampung kita. Di yayasan kita yang 2 tahun lalu kita ke rumahnya, alhamdulillah tahun yang ketiga sampai ke yayasan Al-Ihsaniyah ini yang kita cintai, yang kita sayang, yang sangat kita banggakan insya Allah di kampung kita ini. Mudah-mudahan dengan kedatangannya menjadikan tambah berkah kita,
hidup kita insya Allah mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan mudah-mudahan Ibu Siti Fatiha Allah berikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bareng sama anak-anak Ibu. Hadirin, Bareng. Nanti kalau sakit saya ya. Sama anak-anak aja bareng. Jadi sekalian dengan nasab Nabi. Sedikit saya lanjutin. Jadi alhamdulillah sudah datang, jadi memang nggak perlu lama lagi. Jadi insya Allah nanti ada lagi tampilan dari anak-anak didik kita, anak kita semua. Alhamdulillah mungkin di sini ada wali muridnya, orang tuanya, yang menjadikan kebanggaan buat orang tua tersendiri, menjadi mempunyai anak yang solehah berbakti, bisa kita banggakan. Dan inilah yang kita harapkan. Yayasan ini terbangun tidak lain mengharapkan ridha Allah, ridha Rasulullah, dan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang salehah, berbakti sama orang tuanya, berguna bagi nusa dan bangsa insya Allah. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fajr sampaikan. Kurang lebihnya wal-a'fu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan dari anak-anak itu sendiri adalah ibu-ibu.